Saya kemarin terharu sekali teman-teman ketika saya upload video tentang tentang saya tidak makan nasi lalu gantinya apa. Ternyata testimoni atau komentar-komentar itu banyak sekali yang masuk dan mereka mengucapkan terima kasih karena video-video yang saya share dan ternyata diam-diam mereka mempraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga semuanya sehat walafiat. Ini di video ini khusus video ini saya mau ngebahas atau mau membacakan komentar-komentar yang banyak masuk di video saya. Dan ini komentarnya ngebikin saya terharu ya. Saya tidak kenal siapa dia, saya tidak kenal siapa mereka gitu ya. Ujuk-ujuk lihat video saya, lalu mungkin ngelihat penjelasan saya kok make sense, kok masuk akal. Lalu diam-diam mempraktekkan dan kemudian mereka memberi komentar atau testimoni yang bikin saya wow gitu loh. Saya bacakan saja. Yang pertama ini ada dari akun Ayo Gembira katanya. Makasih ilmunya bang, saya sudah 1 bulan jalanin turun berat badan 8 kilo. Gula darah normal kembali, tidur nyenyak, bangun segar, mood bagus. Nah ini testimoni yang pertama ya. Alhamdulillah semoga selalu sehat walafiat. Yang kedua itu ada dari Sri Atun ya. Alhamdulillah baru nonton YouTube-nya Bang Saiha, seminggu aku tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula. Ya kan, kaki lutut yang tadinya nyeri sekali sekarang berkurang. Terima kasih Bang ilmunya, sehat terus ya Bang. Nah ini juga pernah saya bahas ya, bahwa ada orang yang setelah berhenti mengkonsumsi karbohidrat, gula, tepung ya, gula darahnya kemudian kembali normal. Itu yang terjadi asam urat menjadi sembuh. Jadi asam urat itu juga terjadi karena inflamasi dan sebagainya. Pokoknya ada video yang pernah saya buat, tonton aja lah di video itu ya. Saya jelaskan lengkap di sana. Kemudian ada yang ketiga. Ya, yang ketiga dari akun Kilani Mucen ya. Bang, alhamdulillah pas 1 minggu saya nggak makan nasi. Dari tanggal 19 sampai 25 Juni 2023. Badan saya sudah agak enakan bang. Kaki saya yang sakit sudah mendingan. Jari-jari saya sudah nggak kaku. Berat badan saya sudah berkurang 2 kilo. Dari 73 tingginya 163 gitu ya. Nah kemudian harus turun berat badan lagi nih, saya harus nurunin 13 kg katanya. Semoga sukses, doakan sehat dan bonusnya langsing. Nah ini dari salah satu akun yang komen di saya, 1 minggu turun 2 kilo. Kemudian ada dari akun Nindra Laksana. Sebelum saya melihat video ini, saya merasakan yang namanya badan pada sakit. Melakukan sholat saja lutut sakit. Saya berusaha tidak makan nasi, saya hanya makan sayur di gado. Maksudnya makan sayur doang gitu ya, tanpa nasi. Sudah seminggu alhamdulillah badan terasa ringan, bahkan tidak merasa kesakitan. Saya jadi menemukan ya menemukan tips sendiri gitu. Artinya dia sudah mengurangi makan nasi, sudah mengurangi karbohidrat dan kemudian ternyata mengalami perbaikan dalam tubuhnya. Kemudian berikutnya ada dari Mujiati. Setuju bang gitu ya. Pernah saya ke dokter 2 kali karena pinggang saya sakit, badan saya pas itu gemuk ya. Disarankan diet mengurangi makan nasi, daging, tepung, dan gula. Dan saya pelan-pelan menghindari nggak makan itu. Selama 3 bulan turun 10 kilo, sembuh total penyakit pinggangnya dan keluhan lainnya. Nah karena saya tetap bekerja di luar, makan sedikit-sedikit karena harus ada tenaga, yang penting tetap ada stamina dan sehat. Nah intinya adalah dia mengurangi salah satunya karbohidrat, nasi, ya, tepung sama gula. Dan dia mengalami yang tadinya pinggangnya sakit lalu kemudian sudah tidak sakit lagi. Kemudian yang berikutnya ada dari Naya Bilaya. Aku bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Bangun pagi olahraga dulu, berat badanku 55, tinggi 156. Tiap hari badan sakit-sakit, pegel, kaki berat, olahraga juga tiap hari di Hong Kong. Ini tanda bacanya agak gimana, jadi aku bingung ya. Kemudian di Hong Kong mana-mana jalan kaki ke pasar, jalan 20 menit ngantar anak sekolah, jalan 23 menit ngantar makan siang kantor majikan dan anak sekolah 45 menit gitu. Pokoknya intinya dia banyak jalan lah ya, banyak jalan. Kemudian aku putuskan tidak makan makanan yang mengandung karbohidrat, udah jalan setahun.
ya, lebih. Udah jalan setahun lebih, badan rasanya enak kata dia. Jadi setelah menghindari karbohidrat, badannya lebih enakan, tidur lebih nyenyak, pas bangun ngerasa bugar. Berat badan turun, sekarang udah stuck di 47 dan 48. Nah, bahkan majikannya di Hong Kong yang dulunya gemuk, kemudian ngelihat dia bisa kurus, kemudian majikannya juga ikut-ikutan mengurangi karbohidrat. Kemudian dari M. Saiful 9088. Saya sudah membuktikan 2 minggu gaya pola hidupnya Bang Saiha dan baik manfaatnya. Perut saya yang buncit sekarang sudah ideal. Nah, gitu intinya ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih kembali. Kemudian ini ada lagi di akun yang sama, di video yang lain dia juga komen begini ya. Saya berani bersumpah, sekarang saya jauh lebih enak karena saran dari Bang Saiha. Sekarang saya sudah 5 hari nggak makan nasi, tepung gula. Tangan saya yang semula kaku saat bangun tidur, jari-jari saya kaku dan nyeri, sekarang hore, sudah enggak lagi. Kaki pinggang saya pun sakitnya lenyap, ya kan? Kaki sakit saat buat berdiri dan jalan, sekarang sudah normal. Makasih Bang video-videonya, sungguh ternyata nggak rumit dan nggak ribet. Kemudian dari Atsani KM, saya selama seminggu nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan gula. Alhasil kulit cerah, stamina beda sama sebelumnya. Bonusnya berat badan turun. Sebulan yang lalu saya program diet, tapi berat badan sering naik turun karena masih mengkonsumsi nasi, gula, tepung. Setelah saya lihat channelnya Bang Saiha, saya memutuskan untuk coba nggak makan nasi, nggak makan tepung, dan nggak makan gula. Alhamdulillah setelah saya ganti bahan bakarnya lebih aktif. Maksudnya ganti bahan bakar tubuh ya. Kalau kita masih konsumsi nasi, gula, tepung, itu berarti bahan bakar kita itu masih glukosa, masih gula. Sehingga kemudian ketika kita ganti bahan bakarnya menjadi lemak ya, maka kita lebih berstamina gitu katanya ya. Ya intinya dia sudah mengalami penurunan berat badan ya kan. Lalu kemudian ternyata tidak lemes kata dia ya. Dan olahraganya tipis-tipis saja. Ya ini panjang sekali. Kira-kira intinya begitu. Selanjutnya ada komentar dari akun asisten umat gitu ya. Alhamdulillah sharingnya bermanfaat. Sudah coba praktek 8 hari pelan-pelan tapi belum bisa langsung lepas tepung katanya. Alhamdulillah sudah turun 2 kilo. Ya tapi masih naik turun. Ya naik turun karena memang masih mengkonsumsi tepung ya. Masih mengkonsumsi tepung dan saya juga nggak tahu apakah dia memang sudah benar-benar tidak mengkonsumsi nasi atau gula. Nah kita nggak tahu. Tapi kalau memang sudah lepas konsumsi nasi, gula, tepung maka seharusnya tubuhnya lebih sensitif terhadap lemak di dalam tubuh dan penurunan berat badan bisa lebih cepat. Kemudian dari ada akun musikku. Ini pengalaman saya nggak makan nasi, cuma makan lauknya saja. Turun sampai 15 kg selama 2 bulan. Saya cuma makan protein dari ayam, telur rebus, tahu tempe, ya kan. Kemudian cemilannya buah. Malam saya olahraga, push up, sit up, plank, ya. Dan benar-benar nggak menghindari gula, itu diet benar-benar enak ya. Kemudian saya ngerasa tidak tersiksa ya kan, karena menjalankan diet yang seperti ini. Nah ini juga ya, walaupun dia masih konsumsi gula, tapi setidaknya dia sudah menghindari dalam jumlah yang cukup besar dari tidak mengkonsumsi nasi. Kemudian dari akun Tuti Toto 65. Saya baru mulai mencoba gaya hidup sejak mengikuti Bang Saiha dari 20 Juni 2023. Alhamdulillah gula darah saya di bawah 200 dan BB saya turun. Terima kasih banyak Bang sharing-sharingnya. Lalu dari Joko Lia. Saya Mas Joko, 3 bulan yang lalu saya sempat dirawat 6 hari di rumah sakit karena gula darah saya sempat 575. Saya sempat pingsan dan muntah-muntah. Terima kasih Bang, Terima kasih banyak setelah saya ikut gaya hidup Abang. Alhamdulillah sekarang gula darah saya sangat normal sekali. Saya jalani zero karbo. Jadi dia benar-benar tidak makan karbo. Kemudian dari Roy Saputra. Saya Rio Saputra. Saya Rio, umur 32, sudah menjalani apa yang Anda sarankan di video-video yang sebelumnya selama 11 hari. Alhamdulillah yang awalnya badan terasa berat, sekarang sudah mulai ringan. Berat badan awalnya 91, baru 11 hari turun 5 kilo. Saya berharap bisa konsisten menjalani pola hidup yang sehat. Sukses selalu buat Abang Saiha. Terima kasih. Kemudian dari Mas Sohib. Bang Saiha, saya pernah jatuh pingsan. Tekanan darah sampai 200. Stroke ringan sampai susah bicara, tapi tidak berlangsung lama. BB saya 86, napas ngap-ngapan, ngantukan, cepet capek,
gairah seks menurun, dan lain-lain. Sekarang berat badan 80, badan sudah enak banget, pokoknya fresh. Lingkar perut tadinya 100 lebih, sekarang 92. Alhamdulillah banget, saya selalu berdoa, ya Allah perbaiki kesehatanku. Subhanallah, video abang muncul di beranda, alhamdulillah langsung gaskeun. Kemudian dari akun Yuyu Revan Ardiansah, kalau dari lihat foto profilnya kayaknya beliau ini rajin nge-gym lah ya. Dia bilang benar-benar alhamdulillah kemarin sudah turun seminggu 7 kilo karena ngikutin gaya hidup abang. Sekarang mau tanding malah nyaman banget, nggak nyiksa diri, dengan badan semakin freak tapi makan enak. Terima kasih. Nah jadi kayaknya benar dia ini mungkin mau ikut body kontes gitu ya. Lalu ngikutin nggak makan karbo dan kemudian lemaknya susut menjadi luar biasa dan sekarang yang muncul otot-ototnya gitu ya. Dan itu bagus untuk pertandingannya. Kemudian dari akun Rida Ageng. Saya sudah ikut 1 minggu, nasi 1 sendok, hehehe. No gula, no tepung. Sedikit minyak, makannya sayur, ayam, telur rebus, ikan, tempe mentah, tahu, dan puasanya 16 jam. Alhamdulillah jadi nggak ngantuan, ya kan? Badan enteng dan BB turun 5 kg. Saya heran, kok bisa ya gitu katanya. Alhamdulillah badan terasa lebih bugar katanya gitu. Nah baik teman-teman, itu adalah beberapa testimoni atau komentar dari orang-orang yang mungkin pertamanya nggak sengaja ngelihat video saya, lalu kemudian mungkin dia tidak defense ya, lalu iseng-iseng mencoba, dan setelah mencoba ternyata merasakan hasil yang luar biasa. Ada yang berat badannya turun, ya, yang dulunya buncit lalu tidak menjadi buncit lagi, yang dulunya punya keluhan pegel-pegel, lemes, ngantuan dan sebagainya ternyata menjadi lebih bugar dan sebagainya. Sebenarnya masih ada testimoni-testimoni yang lain, masih ada komentar-komentar yang lain ya, yang ada di video-video saya ya, tapi saya tidak sempat membacakan semuanya gitu ya, karena tersebar di semua video sehingga akan merepotkan kalau saya cari satu persatu. Nah saran saya teman-teman, kalau memang mau lihat silakan tonton video-video saya, lalu kemudian lihat testimoni-testimoni yang ada di kolom komentarnya. Nah yang ingin saya garis bawahi adalah teman-teman, yang pertama, kalau saya pribadi, saya memang tidak memasukkan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, gula, tepung ya, nasi, gula, tepung. Nah karbohidrat ini bisa dari nasi, kentang, umbi-umbian dan sebagainya ya. Teman-teman googling sajalah apa sih makanan yang tinggi karbohidratnya. Nah kalau saya memang tidak memasukkan itu dalam tanda kutip sama sekali ya, saya tidak makan nasi sudah lama, kemudian tidak makan gula apalagi dan tepung. Nah tapi kalau di komentar-komentar yang tadi itu masih ada yang makan nasi, masih ada yang makan gula. Nah itu adalah pilihan hidup masing-masing ya teman-teman. Jadi saya tidak memaksakan harus nol, enggak. Kalau teman-teman sudah mengurangi saja dalam jumlah yang besar, saya yakin itu juga sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ya misalkan sebelumnya teman-teman makan nasi 1 piring full, tapi setelah ngeliat video saya lalu ngerasa bahwa kayaknya saya nggak bisa nih kalau nol. Ya sudah, berarti kurangi menjadi setengahnya atau menjadi seperempatnya. Bagi saya pribadi itu sudah lebih baik daripada teman-teman masih makan nasi banyak banget, masih minum minuman yang manis-manis banyak banget. Nah kalau sudah mulai mengurangi itu sudah sebuah langkah yang sangat luar biasa hebat. Saya acungi jempol buat teman-teman yang sudah mulai mengurangi makanan-makanan itu. Kalau sudah mengurangi dan kemudian merasakan manfaatnya, ya selanjutnya terserah mau tetap seperti itu atau mau dikurangi total, itu juga menjadi pilihan masing-masing. Yang pasti yang saya lakukan memang saya tidak makan nasi, tidak makan gula, tidak makan tepung. Nah teman-teman silakan mau ikut seperti itu atau mau mengurangi saja, itu sekali lagi pilihan hidup masing-masing. Dan saya berlepas tangan kalau terjadi sesuatu ya. Saya disclaimer di awal, memang yang saya lakukan seperti ini. Kalau mau coba-coba silakan ya kan, kalau mau ikut-ikutan dikurang-kurang dikit ya silakan ya. Itu adalah pilihan hidup, kita yang lebih tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Kemudian yang kedua yang ini saya tegaskan adalah teman-teman ya, seperti yang pernah saya bilang bahwa ketika kita mendapatkan ilmu yang baru, yang bisa jadi ilmunya itu mungkin berbeda dengan kita, berbeda dengan pemahaman kita sejak kecil sampai sekarang, maka teman-teman sebaiknya jangan defense dulu. Jangan kemudian menjudge bahwa ini hoax, ini bacot doang, ini apa. Nah, yang saya bilang di video-video saya itu adalah pengalaman saya, yang saya lakukan, yang saya alami sampai hari ini. Dulu saya beratnya 82, 83 gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat video saya, bongkar video saya ke bawah gitu ya, teman-teman ngelihat bahwa dulu saya gemuk lah intinya gitu. Nah tapi sekarang saya sudah loss 16 sampai 17 kilo. Yang paling kerasa adalah sekarang saya nggak gampang ngos-ngosan, nggak gampang capek ya, gairah seksnya lebih tinggi gitu ya. Lalu kemudian hal-hal lain yang menurut saya itu baik.
Makanya kemudian saya share ya. Nah, ketika teman-teman mendengarkan apa yang saya share, maka langkah pertama seharusnya tidak defense dulu, tapi diselidiki, diteliti, ini apa sih, bagus nggak sih ya, coba lihat testimoni dan sebagainya. Nah, kalau ngerasa bahwa kayaknya boleh nih dicoba, nah maka silahkan dicoba entah seminggu, 2 minggu ya. Kemudian baru teman-teman bisa bilang, oh ini bagus ternyata buat saya gitu. Nah, ini 2 hal yang ingin saya sampaikan dari testimoni-testimoni yang masuk. Saya sangat berterima kasih sekali buat teman-teman yang memberikan testimoni, memberikan komentar dalam video-video saya dengan cara yang sopan, ya kan, dengan cara yang baik. Itu adalah apresiasi sekali buat saya dan bikin saya terharu gitu ya. Buat teman-teman yang masih komentarnya nyelekit, nyeleneh, nggak apa-apa. Silakan saja terus komentar yang nyelekit, yang nyeleneh, yang nggak setuju juga tidak masalah gitu ya. Dengan seperti itu saya jadi tahu, oh ternyata ada orang yang nggak suka sama konten-konten saya, tapi ketika dia tidak suka kok komen terus gitu ya, oh berarti dia ngikutin saya juga gitu. Nah, kadang-kadang orang yang terlalu benci sama kita suatu saat bisa menjadi cinta sama kita loh. Itu aja ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.